Silahkan duduk semua, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh berkat Tuhan, ini sungguh kemurahan Tuhan. Baik, tema firman Tuhan hari ini yaitu bersiaplah menghadapi tantangan yang tidak terduga. Bersiaplah menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Bersiaplah menghadapi kerugian yang tidak terduga. Mengapa saudaraku firman ini atau tema ini perlu saya angkat? Karena kalau kita tidak memiliki kesiapan, ya, maka ketika terjadi perubahan yang radikal, terjadi perubahan yang tiba-tiba, maka tidak menutup kemungkinan perubahan itu akan juga membawa perubahan di dalam rohani kita. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang semasa hidupnya atau pada masa jaya-jayanya saudaraku, itu begitu senang, begitu luar biasa, semuanya berjalan dengan baik. Saya kenal saudaraku, keluarga ini, tetapi ketika terjadi kerusuhan beberapa tahun yang lalu di Maluku, di mana gudangnya yang penuh dengan cengkeh hilang, habis, saudaraku, membuat orang ini stres. Perubahan yang mendadak, perubahan yang tiba-tiba membuat dia tidak siap untuk menghadapi perubahan. Untuk itu pada saat ini nanti kita akan melihat apa yang perlu kita miliki sehingga ketika terjadi perubahan di dalam hidup kita, kita tidak tertunduk lesu seakan-akan sudah tidak punya harapan lagi. Itulah sebabnya saya sangat senang dengan tema ini, bersiaplah menghadapi tantangan yang tidak terduga. Kita lihat ayatnya. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 24 nanti kita akan baca ayat ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu. Nah, saudara yang dikasihi, tentu kalau boleh kita memilih, ya, sekali lagi, kalau kita boleh memilih, kita tidak ingin di dalam hidup ini mengalami kesulitan. Kalau seandainya saya tanya satu persatu saudara, pasti saya tidak ingin hidup ini alami kesulitan. Saya tidak ingin hidup ini alami tantangan, Saya tidak ingin hidup ini ada masalah, Tentu sekali lagi kita tidak ada satupun yang menginginkan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi faktanya saudara, justru apa yang tidak kita inginkan, apa yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam rumah tangga kita, terjadi dalam bisnis kita, justru tanpa kita duga sebelumnya, seringkali itu yang muncul. Seringkali justru tantangan itu datang dalam kehidupan kita. Seperti pengalaman orang Israel. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini sebelumnya, bagaimana orang Israel alami kemenangan yang begitu luar biasa. Bangsa Israel mengalami sesuatu yang spektakuler. Bangsa yang selama ini ditakuti. Bangsa yang selama ini membuat mereka susah.
Bangsa yang selama ini membuat mereka menderita, yaitu bangsa Mesir, pada waktu itu ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Teberau. Dan melihat peristiwa itu, bangsa Israel bersuka cita. Saudara dapat melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-20. Di mana Miriam beserta perempuan-perempuan bersuka cita. Menari, melompat kegirangan atas kemenangan yang Tuhan kerjakan. Bangsa yang selama ini mengejar-ngejar, menyuruh kerja paksa pada waktu itu ditenggelamkan oleh Tuhan. Habis. Sehingga perempuan-perempuan Israel yang dipimpin oleh Miriam menari, memuji, memuliakan nama Tuhan luar biasa. Dan setelah itu Musa bilang, ayo, ini bukan tujuan akhir perjalanan. Sekarang maju, sekarang berjalan. Bangsa Israel berjalan, saudaraku, menurut kehendak Tuhan. Sekali lagi, orang Israel berjalan bukan menurut kemauannya sendiri. Tetapi orang Israel berjalan menurut kemauan Tuhan. Selama 3 hari mereka berjalan. Dan rupanya tidak mendapatkan air. Lalu pergi lagi dan sampailah di satu tempat yang namanya Mara. Waduh, mereka senang sekali. Di situ ada air. Tetapi rupanya apa? Airnya tidak bisa diminum karena pahit. Dan ayat yang sudah kita baca tadi. Mereka bersungut-sungut. Mereka menggerutu. Mereka menyalahkan hamba Tuhan. Menyalahkan Musa. Kegembiraan 3 hari yang lalu terhapuskan. Seakan-akan mereka tidak pernah senang, saudaraku. Nah, saudara, sekali lagi, pengalaman orang Israel tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Pengalaman orang Israel tidak menutup kemungkinan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin 2 minggu yang lalu kita merasa senang. Mungkin minggu yang lalu kita merasa bangga, saudaraku. Hidup penuh dengan kepuasan. Anak-anak sehat kita senang. Suami sehat, istri sehat kita senang. Keluarga baik-baik kita senang. Usaha berjalan dengan lancar kita senang. Mungkin itu terjadi minggu yang lalu. Atau mungkin bulan lalu. Tiba-tiba 1-2 hari ini perubahan terjadi. Mungkin 2 minggu lalu anak kita sehat. Minggu lalu anak kita sehat. Tiba-tiba anak kita sakit. Mungkin 3 hari yang lalu suami kita sehat, istri kita sehat. Tiba-tiba hari ini sakit. Mungkin minggu lalu usaha berjalan dengan baik. Tiba-tiba terjadi sesuatu sehingga kita mengalami satu kerugian. Saudara, kalau kita tidak memiliki satu prinsip. Nanti kita akan melihat, saya akan memberikan 2 prinsip. Kalau kita tidak memiliki kunci firman Tuhan, perubahan yang terjadi secara mendadak, perubahan yang terjadi secara radikal, kalau kita tidak memiliki prinsip firman Tuhan, kita bisa tertunduk dan mungkin meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan saat ini akan membawa kepada kita, apa sih yang harus kita buat? Prinsip apa yang harus kita miliki? Sehingga ketika terjadi perubahan, baik dalam kesehatan, baik dalam rumah tangga, ataupun dalam bisnis, tiba-tiba berubah. Yang tentunya berubah ke negatif. Kita tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Amin, saudara. Nanti kita akan lihat. Saya punya pengalaman, saudara. Bulan Januari tahun 2013, saya ada kegiatan gereja, ada rapat di Kupang. Dan ketika kami mau pulang, saya melihat cuaca di Kupang pada waktu itu begitu cerah. Begitu cerah dan memang benar. Awal-awal penerbangan kami begitu nyaman, saudaraku.
saya melihat begitu cerah. Tetapi ketika pesawat akan transit ke ND, saya melihat cuaca berubah. Wow, kok jadi gelap begini? Wah, sudah mulai saudaraku. Pesawat sudah mulai goyang. Sebelumnya aman-aman, tenang sekali. Tiba-tiba terjadi perubahan. Tambah dengan informasi dari pramugari, kembali ke tempat duduk. Kembali ke tempat duduk. Sabuk pengaman dipakai. Kita akan memasuki cuaca yang kurang bagus. Wah, saudaraku. Dan memang saudaraku, pesawat goncangannya mulai semakin keras. Saya sudah mulai mendengar dari belakang bangku, depan bangku, samping saudaraku sudah mulai berdoa. Nah ini, mulai berdoa. Apalagi ketika sudah mulai mendarat, goncangan semakin kencang saudaraku. Goncangan semakin dan kenyataannya apa? Kami harus lompat 3 kali untuk landing saudaraku. Lompat 3 kali. Dak, dak, dak. Kalau sampai itu roda patah, wow, saya tidak bisa bayangkan. Itu masker oksigen itu banyak yang jatuh saudara. Nah, ada kalanya dalam kehidupan kita seperti ini. Awalnya nyaman-nyaman, awalnya baik-baik, awalnya tidak ada yang mengkhawatirkan, awalnya berjalan dengan mulus. Tetapi tiba-tiba terjadi goncangan. Nah, inilah yang sering membuat anak Tuhan tidak siap dan akhirnya terhilang. Nah, untuk itu sekali lagi hari ini saya memberikan 2 prinsip di dalam menghadapi perubahan yang tiba-tiba kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudara, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Sehingga tantangan-tantangan itu tidak membuat kita lemah. Yang pertama, prinsip apa yang perlu kita miliki? Yaitu milikilah satu prinsip bahwa setiap tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti ada akhirnya. Prinsip ini perlu kita miliki baik-baik bahwa setiap tantangan yang Tuhan izinkan, setiap masalah yang Tuhan luaskan, setiap sesuatu yang mungkin merugikan kita, kita harus punya prinsip ini bukan permanen. Amin, saudara. Ini pasti ada ujungnya, ini pasti ada akhirnya. Saya terlalu yakin ketika kita punya prinsip ini, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun mungkin dirugikan, dikecewakan, kita masih bisa berkata, Tuhan Engkau baik karena aku tahu ini tidak permanen. Aku tahu akan ada akhirnya. Aku tahu tidak lama lagi akan selesai. Sehingga kita bisa berkata seperti itu. Sehingga kita tetap bisa datang kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Aku tahu tidak lama lagi akan selesai. Aku tahu tantangan ini akan segera berakhir. Ya, ini prinsip yang perlu kita miliki. Karena apa? Sekali lagi kita tidak tahu kapan perubahan yang radikal itu terjadi. Kapan perubahan yang mendadak itu terjadi kita tidak tahu. Saudaraku, itulah tetapi ketika kita punya prinsip ini, maka kita tetap bisa berkata Tuhan Engkau baik. Amin saudara. Kita tetap bisa berkata Tuhan Engkau baik di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat satu pribadi. Di mana pribadi ini mengalami satu tantangan yang tidak terduga. Satu masalah yang tidak terduga sebelumnya. Tetapi pribadi ini memiliki satu prinsip. Bahwa setiap tantangan hidup itu pasti ada akhirnya. Sehingga prinsip ini yang membuat dia tidak mengeluh. Prinsip ini yang membuat dia tidak mengomel. Prinsip ini yang membuat dia tidak menyalahkan Tuhan. Tentu kita tahu siapa namanya. Yusuf. Saudara, kalau saudara menyimak baik-baik kisah daripada Yusuf. Sebelumnya kakak-kakak
Yusuf itu begitu menyayangi Yusuf. Kakak-kakak Yusuf begitu perhatian kepada Yusuf. Begitu mengasihi Yusuf, saudaraku. Tetapi setelah Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya kepada kakak-kakaknya, perubahan sikap terjadi dalam pribadi kakak-kakaknya. Yang sebelumnya begitu mengasihi adiknya, yang sebelumnya begitu perhatian kepada adiknya, ternyata berubah. Sehingga hal itu membuat Yusuf tidak mengira kalau kakak-kakaknya sendiri yang selama ini begitu mengasihi dia, tega membuang Yusuf ke dalam lubang sumur. Tega menjual Yusuf menjadi budak. Tega merobek jubah Yusuf. Jubah berbicara tentang harga diri. Jubah berbicara tentang nama baik. Nama baik Yusuf dirobek. Harga diri Yusuf dirobek. Nah, saudara, kalau Yusuf tidak memiliki prinsip bahwa setiap tantangan itu ada akhirnya, saya yakin Yusuf stres. Karena apa? Yang bikin susah bukan orang lain, tetapi yang bikin susah orang yang sangat dikasihi. Orang yang selama ini begitu baik kepada Yusuf, tetapi terjadi perubahan sikap. Nah ini saudara, banyak orang meninggalkan Tuhan. Kecewa karena apa? Tidak nyangka. Orang yang selama ini diharapkan, orang yang selama ini diandalkan, ternyata berubah sikap. Ayo, kalau mungkin ini terjadi di dalam hidupmu. Pengalaman ini pernah terjadi di dalam hidupmu. Prinsip yang pertama. Kita akan kemungkinan besar, saudaraku. Pengalaman ini juga akan kita alami di hari-hari kemudian. Kemungkinan besar. Tiba-tiba usaha kita ditipu orang. Atau sebaiknya membuat kita mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Kalau kita tidak punya prinsip bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Dan di dunia ini tidak ada yang permanen. Maka kita bisa tertunduk dan tidak menutup kemungkinan kita bisa meninggalkan Tuhan. Bisa saja pada waktu itu Yusuf protes. Tuhan, ini tidak adil Tuhan. Aku begitu menyayangi kakak-kakakku Tuhan. Tetapi kenapa perlakuannya kepadaku begini? Bisa saja Yusuf protes saudara. Aku selama ini begitu mengasihi kakak-kakakku. Aku begitu hormat kepada kakak-kakakku. Kenapa dia tega menjual aku? Tega memasukkan aku ke dalam lubang sumur. Bisa saja Yusuf melakukan hal itu, berkata seperti itu. Tetapi Yusuf tidak berkata begitu. Karena apa? Yusuf tahu masalah ini pasti ada akhirnya. Amin saudara. Masalah ini pasti ada ujungnya. Begitu juga ketika Yusuf di rumah Potifar. Istri Potifar yang selama ini dihormati. Mungkin sudah dianggap sebagai mamanya sendiri. Tetapi orang yang dibanggakan, orang yang dihormati, tiba-tiba memfitnah Yusuf dan akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Wow, kalau tidak punya prinsip segala sesuatu, tantangan yang tidak terduga itu ada akhirnya. Bisa-bisa Yusuf stres, saudaraku. Belum lagi ketika dia ada di dalam penjara. Di sel, saudaraku. Teman yang sudah ditolong. Teman yang sudah dibantu. Ketika ada masalah, Yusuf membantu menyelesaikan masalah. Ketika dia tidak tahu mengartikan mimpi, Yusuf mampu mengartikan mimpi. Melupakannya. Bayangkan. Penderitaan, masalah, problema datang bertubi-tubi di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi saudara lihat, Alkitab tidak
tidak mencatat Yusuf panik. Amin, saudaraku. Alkitab tidak mencatat Yusuf panik. Mengapa? Prinsip yang pertama, setiap tantangan hidup pasti ada akhirnya. Saudara yakin akan hal ini? Saudara yakin? Amin. Setiap tantangan hidup pasti ada akhirnya. Itu yang pertama. Saya hari ini akan memberikan 2 resep aja. Di dalam menghadapi perubahan yang radikal, di dalam menghadapi tantangan yang tiba-tiba. Yang kedua, yaitu di balik setiap tantangan pasti ada maksud Tuhan. Di balik setiap tantangan pasti ada rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita mau turut, saudaraku, kehidupan daripada Yusuf ya, bukan main. Mungkin padahal Tuhan sudah kasih mimpi. Yusuf, satu saat kamu akan menjadi seorang pemimpin. Kakak-kakakmu, saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu. Akan takluk, akan hormat kepadamu. Wah, mungkin ketika Yusuf mendengarkan atau mendapatkan mimpi itu dia begitu senang. Tetapi faktanya apa? Dia harus dimasukkan ke dalam lubang sumur. Faktanya apa? Dia harus dijual. Faktanya apa? Dia harus dimasukkan penjara. Faktanya apa? Dia harus dilupakan orang yang pernah ditolongnya. Sepertinya kalau kita lihat rentetan-rentetan ini, sepertinya mimpi Yusuf hanya sekedar mimpi. Tidak ada fakta, tidak ada realita, tidak ada kenyataan. Tetapi saudaraku, kenapa Yusuf tidak panik? Karena Yusuf memiliki prinsip yang kedua. Aku tahu di balik tantangan yang terjadi dalam hidupku, di balik ujian demi ujian yang menimpa aku, ada maksud Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini prinsip ini juga perlu kita miliki. Ketika saudara memiliki prinsip ini, maka sekalipun saat ini mungkin saudara dikecewakan, sekalipun saat ini saudara dirugikan, dikucilkan, saudara akan tetap bisa tersenyum dan berkata, Tuhan, Engkau baik. Karena apa? Aku tahu di balik semua ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Dan memang faktanya begitu. Faktanya begitu. Apa maksud Tuhan? Membawa Yusuf mengalami benturan demi benturan. Kita lihat ayatnya dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dengan jelas di sana. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Dia menjadi Perdana Menteri, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ini maksud Tuhan. Maksud Tuhan Yusuf harus dijual. Maksud Tuhan Yusuf harus dibuang. Maksud Tuhan Yusuf harus difitnah dan masuk penjara. Ini tujuannya. Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena kalau sampai Yusuf tidak menjadi Perdana Menteri, saudaraku, saya yakin dan percaya, saudaraku, bukan cuma orang Mesir yang alami kelaparan, orang Israel pun juga akan alami kelaparan. Tetapi karena hikmat Tuhan, sehingga Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga harus mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun pada saat kelimpahan. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Sering, kenapa ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, mengalami tantangan, kita langsung tertunduk. Karena apa? Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Di balik tantangan itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya pun juga dulu tidak mengerti, saudara.
rencana Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya sudah kerja baik-baik, harus mengalami kecelakaan. Dari kecelakaan itulah yang membuat saya percaya Yesus. Teman-teman satu kerja saya, 49 meninggal seketika waktu itu. Saya selamat. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Rupanya saya baru tahu. Rencana Tuhan hidup indah dalam hidup saya. Amin, saudara. Nah ini saudaraku. Nah untuk itu seperti tadi pagi sudah saya katakan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Jangan langsung mengeluh. Jangan langsung menggerutu. Jangan langsung panik. Belajarlah dari kisah daripada Yusuf ini. Tidak ada sedikit pun omelan yang keluar dari mulut Yusuf. Sekalipun benturan demi benturan dialami oleh Yusuf. Saya yakin dan percaya kita yang hadir pada saat ini tantangannya tidak sebesar Yusuf. Siapa yang pernah dimasukkan ke dalam lubang sumur? Angkat tangan kecuali jatuh sendiri. Tidak ada ya. Dia. Siapa yang pernah dijual? Tidak pernah. Siapa yang difitnah akhirnya masuk penjara? Mungkin tidak ada juga. Tetapi saudaraku kita lihat. Dia tidak panik karena apa? Prinsip kedua inilah yang dimiliki oleh Yusuf. Aku tahu di balik penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan ada maksud Tuhan. Kalau seandainya Yusuf tidak masuk di penjara, saudaraku, dia tidak akan ketemu dengan juru minuman raja, juru roti, saudaraku. Walaupun sempat dilupakan, akhirnya diingat kembali. Oh iya, ketika Raja Fir'aun bermimpi, juru minuman langsung ingat. Saya ingat ketika di penjara ada orang yang bisa mengartikan mimpiku. Kalau seandainya Yusuf itu tidak Tuhan izinkan masuk penjara, tidak akan ketemu dengan pegawai raja yang pernah melupakannya. Inilah cara-cara Tuhan itu begitu luar biasa. Ayo kita belajar. Setiap tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan, mari belajar untuk tidak mengomel. Belajar untuk tidak panik, saudaraku. Karena apa? Bagi Tuhan tidak sulit mengubah fakta. Amin, saudaraku. Mungkin ada orang akan mengirimkan angin badai di dalam hidupmu. Mungkin ada orang yang berusaha mengirimkan angin badai di dalam bisnismu. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit mengubah arah angin itu. Amin, saudara. Seperti penyampaian Yusuf. Hei saudara-saudaraku, engkau telah mereka-reka yang jahat untuk aku. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit mengubahnya untuk kebaikan. Jadi milikilah prinsip yang kedua. Bahwa setiap tantangan, setiap masalah itu ada maksud Tuhan. Dan ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu kalau saudara ingat satu contoh di dalam Keluaran pasal yang ke-7. Di sana ada satu kisah. Alkitab mengatakan Allah mengeraskan hati Fir'aun. Dan akibat Allah mengeraskan hati Fir'aun, nasib orang Israel lebih menderita lagi. Sebelumnya menderita. Tetapi setelah dikeraskan hatinya oleh Tuhan, orang Israel menderita lagi. Kalau kita melihat hanya kisah ini, saudaraku, kasihan orang Israel. Tetapi Allah di dalam melakukan segala sesuatu, itu pasti ada kelanjutannya, saudaraku. Pasti ada lanjutannya. Mengapa? Apa alasannya Allah mengeraskan hati Fir'aun? Kenapa kalau sampai Allah tidak mengeraskan hati Fir'aun? Musa permisi. Musa minta izin sama Fir'aun, saya mau minta izin, saya mau keluar. Kami ini satu bangsa mau keluar. Kami mau berdoa, kami mau menyembah Allah kami yang hidup. Pada waktu itu Fir'aun tidak dikeraskan hatinya oleh Allah. Maka Fir'aun akan berkata, silahkan pergi. Silahkan baik-baik. Dan ketika itu terjadi,
orang Israel maupun Firaun tidak akan melihat 10 karya Allah yang luar biasa. Firaun tidak akan bisa melihat air berubah menjadi darah, saudaraku. Firaun tidak bisa melihat itu. Tongkat berubah menjadi ular dan 10 tulah itu dia tidak akan melihat. Jadi di balik itu rupanya Allah ingin menunjukkan kuasanya. Di balik itu Allah ingin menunjukkan mujizatnya. Dan itulah yang membuat bangsa Israel semakin yakin akan Allah yang selama ini dia sembah, akan Allah yang selama ini dia andalkan. Jadi sekali lagi dua ini. Kita tidak tahu perubahan apa ke depan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam kesehatan kita, dalam bisnis kita. Tetapi kalau toh itu terjadi, ingat dua hal ini. Yang pertama, bahwa setiap tantangan pasti ada akhirnya. Amin, saudara. Setiap tantangan pasti ada akhirnya. Dengan kata lain, apapun yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang permanen. Setiap tantangan pasti ada akhirnya. Dan yang kedua, setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan punya maksud. Kalau boleh saya kasih tambah satu contoh. Keluarga Betania. Di mana di situ ada Maria, Marta dan Lazarus. Alkitab mencatat keluarga itu adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mencintai pekerjaan Tuhan. Setiap ada hamba Tuhan datang di rumah itu dilayani sebaik-baiknya. Sampai Yesus begitu perhatian khusus kepada keluarga ini. Satu saat Tuhan izinkan Lazarus sakit. Bahkan sakitnya membawa kepada kematian. Mungkin tetangga-tetangga di situ bilang, bukankah keluarga ini keluarga yang mencintai Tuhan? Bukankah keluarga ini keluarga yang mencintai pekerjaan Tuhan? Kenapa Lazarus sakit bahkan sampai mati? Mungkin orang-orang di sekitar keluarga Betania ini mungkin sempat ngomong begitu. Tetapi saudaraku, kalau toh itu Tuhan izinkan, sekali lagi ada maksud Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah dikasih tahu. Yesus, teman, saudara, orang yang engkau kasih sedang sakit. Sudah dapat kabar. Tetapi Yesus sengaja berlambat-lambat datang. Coba kalau seandainya itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara sudah WA sama saya, Om. Saya sakit, Om. Ya sudah, nanti 2 hari lagi saya datang. Pasti saudara pasti nih Om ini. Pasti begitu. Yesus, saudaraku, setelah dapat kabar Lazarus sakit, Alkitab katakan sengaja 2 hari dia berlambat-lambat datang. Dan akhirnya Lazarus meninggal. Tapi kita lihat bahwa kalau itu Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan. Dan akhirnya ketika Yesus datang, di keluarga itu Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Akhirnya apa? Yesus mampu membangkitkannya. Dan dampak dari Lazarus dibangkitkan. Bukan hanya Maria dan Marta yang semakin imannya dikuatkan. Tetapi orang-orang yang datang menghibur keluarga ini juga percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Akhirnya setelah melihat mujizat yang terjadi, 4 hari sudah meninggal, saudaraku, sudah dikubur, tapi bisa dibangkitkan, membuat orang-orang yang datang di tempat itu jadi percaya Yesus. Ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo, saya rindu. Di hari-hari ini, prinsip ini perlu kita miliki. Dan saya terlalu yakin selama kita masih ada nafas, kita akan
tidak akan terlepas dari namanya kesulitan. Kita tidak akan terlepas namanya dari tantangan. Dan tantangan itu datangnya bisa secara pelan-pelan, tetapi juga bisa secara radikal, mendadak, tidak kita duga. Tetapi kalau toh itu terjadi, ingat firman saat ini. Aku tahu tantangan yang aku hadapi ada akhirnya. Dan bagi Tuhan, kalau engkau tetap setia seperti saat ini, bagi Tuhan tidak sulit memulihkannya. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan apa yang sudah hilang. Saudara yakin akan hal ini? Amin. Lazarus sudah kehilangan nyawa 4 hari. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan nyawanya. Bagi Tuhan tidak sulit. Yang penting ayo 2 hal ini pegang baik-baik. 2 hal ini pegang baik-baik. Sehingga ketika di kemudian hari kita menghadapi tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, cobaan demi cobaan, kita tetap berdiri kokoh, kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan pemain musik, ayo renungkan firman Tuhan yang singkat ini. Renungkan firman Tuhan. Sekali lagi, selama kita masih hidup di muka bumi ini, selama jantung masih berdetak, kita tidak menutup kemungkinan tantangan masih bisa terjadi dalam hidup kita. Kesulitan masih bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itu datangnya bisa secara pelan-pelan dan juga tiba-tiba. Tetapi kalau toh itu terjadi, 2 prinsip ini pegang baik-baik. 2 prinsip ini pegang baik-baik. Setiap tantangan, setiap masalah pasti ada akhirnya. Dan yang kedua, di balik setiap tantangan pasti ada maksud Tuhan. Sehingga kita tetap bisa tersenyum, kita tetap setia seperti saat ini. Kita tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki prinsip ini, perhatikan, kalau kita tidak memiliki prinsip ini, ketika Tuhan izinkan tantangan datang secara tiba-tiba, kita bisa terhilang. Kita bisa terhilang. Karena apa? Kita mulai, saya sudah setia. Saya sudah terlibat dalam pelayanan. Saya sudah membantu pekerjaan. Mulai munculkan apa yang kita buat selama ini. Tetapi izinkan firman Tuhan datang kepada kita saat ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun datangnya mendadak, tiba-tiba, kita tetap bisa tersenyum, kita tetap bisa memuji Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau baik, sungguh besar sehingga pujian kita.
kasih Tuhan.